sangat terkonfirmasi ketika isu yang diangkat itu adalah isu SARA. Itu pasti ada kekuatan-kekuatan intelijen bermain di situ. Polanya ini kan terbaca nih. Cipta kondisi, instabilitas, ujung-ujungnya kan pergantian ini. Makanya Pak Prabowo hati-hati loh. Ketika Cokro TV menyebarkan video ceramah Yusuf Kalla, Pak Yusuf Kalla itu ceramah Ramadan ya, di Masjid UGM. Ini adalah agenda yang terencana, sangat telanjang. Aktor-aktor yang bermain di sekitar isu ini adalah orang-orang yang punya irisan kuat dengan Pak Jokowi. Salah satu yang mengadukan itu adalah dari unsur GMKI ya. Gamki. Kawan itu sekarang aktif di partai PSI. Pak JK itu pada suatu ketika, pada kesempatan dulu sangat berjasa meyakinkan Bu Mega pada waktu itu biar Pak Jokowi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Saya saksi sejarah. Hati-hati loh, Pak Prabowo. Sebagai kepala negara yang berdaulat, yang berwibawa, ini situasi ini jangan biarkan, Pak. Ini udah terjadi cipta kondisi yang sangat sensitif. Masuk dari wilayah isu agama. Begitu dieksploitasi, bubar ini negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait kasus pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang dituduh melakukan penistaan agama oleh sejumlah elemen masyarakat. Kita akan coba berbincang terkait apa sebenarnya yang terjadi dari kasus pelaporan tersebut. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami seorang narasumber, seorang aktivis senior, pendiri Projo juga, dan juga Ketua Alumni GMNI. Langsung saya sapa Budianto Tarigan. Bang Bud, terima kasih. Terima kasih Mas Marji. Sudah hadir. Sebagai aktivis senior nih, ex-relawan Jokowi juga, Bang Bud melihat kasus pelaporan terhadap Pak JK ini arahnya kemana? Dan mainan siapa ini? Arahnya politik. Dan ada kepentingan politik di situ. Soal siapa yang bermain, banyak kepentingan juga di situ. Mudah-mudahan, Mas Marji, kita masuk kepada sebuah materi isu yang sangat sensitif. Yang berbau SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini isu yang sangat sensitif. Sesuai dengan kondisi kultur dan psikologis bangsa Indonesia. Ya. Saya mulai dari kasus yang sangat telanjang. Ketika Cokro TV menyebarkan video ceramah Yusuf Kalla, Pak Yusuf Kalla itu ceramah Ramadan ya, di Masjid UGM, kalau nggak salah pada 5 Maret 2026 ya. Dan dari sisi isi pembicaraan Pak JK, materi, dia bicara mengenai pengalaman dia menangani konflik Ambon, Poso, yang beliau ceritakan. Dan menurut saya, dia mau menyampaikan pesan bahwa kita jangan lagi mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Itu sebenarnya poinnya. Tapi ketika video ini, yang berbentuk video ini dipotong, semakin kehilangan konteks. Dipotong, dipiralkan. Jadi ini menurut saya adalah agenda yang terencana. Agenda setting pasti. Pasti ada kepentingan politik di situ. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Framing ini dibangun atas pernyataan JK, menurut keyakinan saya, ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Karena aktor-aktor yang bermain di sekitar isu ini adalah orang-orang yang punya irisan kuat dengan Pak Jokowi. Sorry loh. Kalau nggak salah ini Adi Armando. Ini kan punya irisan kuat. Beliau di PSI. Kalau nggak salah juga, salah satu yang mengadukan itu adalah dari unsur GMKI ya. Gamki. Itu Sahat. Kawan itu sekarang
aktif di partai PSI. Sangat sulit kita bantah kalau nggak ada irisan politik, Mas Marji. Saya mau menceritakan dulu begini. Pak Jokowi, bagaimanapun, Pak JK itu pada suatu ketika, pada kesempatan dulu, sangat berjasa terhadap Bapak. Saya saksi sejarah, walaupun nggak terlalu langsung ya saksikan. Bagaimana Pak JK itu meyakinkan Bu Mega pada waktu itu biar Pak Jokowi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan waktu itu Pak JK menjadi wakil. Kalaupun ada hal-hal lain yang menurut Pak Jokowi, Pak JK itu perlu diingatkan. Kenapa sih sebagai kawan, sebagai teman sahabat, nggak menempuh jalur dialog? Hari ini, yang nggak ada di bangsa ini adalah pola-pola musyawarah mufakat, menyelesaikan perbedaan atau konflik dengan adat ketimuran. Saya ingat dulu Mas Marji, ini pengalamannya. Bagaimana dulu kami datang ke Pak JK. Pak, ini mau kampanye nih. Kalau Bapak udah ditetapkan sama Pak Jokowi jadi capres-cawapres, kita nggak ada apa-apa, nggak ada modal. Beliau mengontak seseorang, besoknya datang alat peraga kampanye, yang sangat lumayan. Kesimpulan saya, hati kecil JK, bicara soal Jokowi itu tulus. Beliau melihat bahwa isu ijazah ini sudah sampai membelah ke akar rumput. Mungkin itu pertimbangan Pak JK sehingga seorang Yusuf Kala menyarankan, udahlah Pak Jokowi, udah terlalu capek dan lelah kita soal isu ijazah Bapak ini. Dan alangkah lebih baiknya, ya kalau ada ya tunjukkan aja sudah. Mungkin niat baik Pak JK ini dibaca Pak Jokowi, ya sebuah, bukan penghinaan ya, mungkin sebuah koreksi yang dia nggak berkenan. Ditambah lagi dengan penumpang-penumpang liar yang target cuma komisaris di perusahaan berusaha untuk mengambil hati Pak Jokowi. Ini penumpang liar, penumpang gelap ini yang membuat suasana gaduh. Dan Mas Marji ingat, ketika kita masuk ke wilayah yang paling sensitif ini, taruhan dia adalah nasib negara kesatuan ini. Ketika isu agama dikemas dan dipolitiking menjadi konsumsi politik, jangan harap Indonesia bisa langgeng sekian waktu ke depan. Oke, Bang Bud, berarti menurut Bang Bud yang mengorder kasus pelaporan terhadap Pak JK ini Solo? Ada kaitan? Saya yakin ada. Ini kan benang merahnya kita bisa baca. Makanya saya ingatkan, Pak Jokowi, Pak JK, hari ini kita butuh seorang negarawan yang bisa mengayomi dan bisa memberikan rasa nyaman dan aman terhadap rakyat ini. Faktor-faktor himpitan ekonomi, belum lagi kita bicara APBN, belum lagi kita bicara fiskal kita ini lagi ngorat-marit ini semua. Persoalan bangsa ini begitu banyak sekali. Kenapa sih soal ijazah ini nggak selesai-selesai? Ya kalau Pak Jokowi yang saya kenal, orangnya jujur, merakyat sederhana. Kalaupun dari sisi hukum dia nggak wajib menunjukkannya, contohnya keyakinan dia, nggak apa-apa kan dia duluan. Sebagai seorang negarawan, daripada ribut, udahlah, ini ijazah saya. Tolong diperiksa. Selesai ini. Beliau juga udah nggak menjabat kok. Mau kita apa? Begitu dia bilang ini ijazah saya diperiksa, mungkin ya palsu. Emang kita mau apa? Nggak juga apa-apa lagi. Kecuali kalau ada hal-hal yang target-target tertentu di luar kebenaran dan hukum. Oke, Bang Budi, kasus melaporkan Pak JK dalam kasus dugaan penistaan agama, itu semata sasarannya Pak JK atau hanya target antara untuk agenda yang lebih besar? Kalau dikaitkan dengan tadi ada irisan dengan Solo. Mas Marji, suka atau tidak suka, isu apakah namanya isu pergantian kepemimpinan, isu makar, isu Pak Prabowo cuma 2 tahun, ini kan kencang ini. Pemakzulan kencang ini. Ini yang semua terjadi ini adalah variabel-variabel di lapangan dari isu-isu yang sentris ini. Jadi ketika nanti isu-isu yang sensitif ini begitu dieksploitasi, bubar ini negara ini.
Hati-hati loh, Pak Prabowo. Sebagai kepala negara yang berdaulat, yang berwibawa, ini situasi ini jangan biarkan, Pak. Ini udah terjadi cipta kondisi yang sangat sensitif. Masuk dari wilayah isu agama. Saya nggak ada pretensi untuk membela Pak JK secara personal di sini, nggak. Saya bicara ini, saya seorang insan politik berhaluan nasionalis, tidak mau negara ini terkoyak, terpecah hanya karena masalah isu-isu yang ditarik-tarik soal agama dan soal kepercayaan. Saya yakin Pak JK tidak mau negara ini bubar. Saya yakin Pak Jokowi yang sepanjang saya kenal nggak mau negara ini ribut, nggak mau negara ini bubar. Apalagi Pak Prabowo, seorang tentara Sabta Marga yang saya anggap masih konsisten sampai hari ini. Jadi, Mas Marji, ini sudahlah. Isu ini jangan coba-coba masuk. Kalaupun Pak Mulyono katanya, geng Solo terlibat, udahlah, hentikan ini. Berbahaya sekali. Apa targetnya dengan memainkan isu ini? Satu dulu soal manajemen isu. Isu ijazah ini mungkin saja Pak Jokowi juga udah lelah, udah letih dia. Bayangkan Mas, udah hampir 3 tahun ya soal ijazah ini. Seperti apa beliau menahan dan mengelola isu ini sehingga belum sampai ke pengadilan dengan normal ya maksud saya. Udah ada ke pengadilan, tapi menurut saya itu bukan case yang sebenarnya. Pak Jokowi juga udah lelah, udah letih Mas. Makanya isu ini digeser. Ini kan kelihatan polanya ini. Sorry loh ya. Pola ini kelihatan menggeser isu dari hanya tadi isu ijazah, bergeser ke isu sangat sensitif. Soal agama ini yang menyangkut soal Kristen Islam lagi. Mas, kalau kita pelajari, ini nanti saya sok-sok intelijen pula. Sangat terkonfirmasi ketika isu yang diangkat itu adalah isu SARA. Itu pasti ada kekuatan-kekuatan, maaf nih, meminjam istilah aktivis intelijen bermain di situ. Tapi kita nggak mau target-target politik jangka pendek, bangsa ini terpecah, bangsa ini bubar. Itu yang kita nggak mau. Soekarno, Hatta, dan generasinya sudah memproklamirkan bangsa ini dengan baik, bagus, masa kita rusak? Itu yang saya nggak mau. Oke, selain pengalian isu, apakah juga ada potensi untuk menciptakan situasi instabilitas lah di negara ini? Karena kita melihat kan sosok Pak JK ini tidak hanya sebagai tokoh nasional, tapi juga tokoh Muslim, tokoh Indonesia Timur, beliau juga Ketua Dewan Masjid Indonesia kan. Artinya ada resiko atau potensi yang juga bisa membahayakan persatuan nasional. Oh ya sangat Mas. JK itu pengusaha lama dari orang tua. Dia representasi orang Indonesia Timur yang sukses. Beliau ini pernah jadi wakil presiden, pernah ketua umum Golkar, ketua Dewan Masjid sampai hari ini. Dia punya kekuatan juga, Bugis Makassar itu di belakang dia. Datang lagi nanti saudara saya dari geng Solo, punya kekuatan lagi. Ini mau dibenturkan. Pasti ini ada yang bermain di belakang. Pasti. Tapi kita nggak mau mereka ini perang, negara ini taruhannya. Rakyat ini yang jadi korban, kita nggak mau. Kalau bukan kekuatan besar, Mas Marji, nggak mungkin ini semua sistematis gerakannya ini. Polanya ini kan terbaca nih. Cipta kondisi, instabilitas, ujung-ujungnya kan pergantian ini. Makanya Pak Prabowo hati-hati loh. Saya nggak apa-apa dicurigai, kiri kan nggak apa-apa, tapi saya yakin Pak Prabowo membaca situasi ini harus mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk menyelamatkan kondisi ini. Kalau enggak, coba. Kawasan timur Pak JK punya kekuatan. Pak Jokowi lagi. Datang lagi ada kepentingan lain lagi. Datang lagi asing yang mengutak-atik. Hati-hati loh Pak. Mas Marji. Makanya, kalau Mas Marji bilang ini ada pola-pola ini seperti ini, udah, kita bisa baca kok. Berarti ini pola lama, Bang? Ya pola lama yang tetap update. Pola ini tetap jadi pola strategis untuk cipta kondisi dalam menciptakan instabilitas minimal. Menggiring, memframing, kan kelihatan tuh.
Ini videonya dipotong-potong kok. Coba, begitu video dipotong, konteksnya kan hilang. Ngomongnya Pak JK ini utuh, dengan ngomong separuh-separuh, sepotong-sepotong kan beda nanti makna. Apalagi yang baca itu kan, dari sisi umum kan, nggak tahu apa pengantar prolognya, tiba-tiba masuk ke wilayah yang sensitif, ujungnya persepsinya kan, nah ini pola gerakannya kebaca nih. Termasuk aktor-aktor yang terlibat. Sangat kuat irisannya, Mas. Mau dibantah. Sangat kuat irisannya. Cokro TV ini kan ada di situ nama Adi Armando, di situ di podcast itu ada kan. Siapa ya? Abu Janda apa ya? Itu masuk semua. Ya kita tahulah seperti apa posisinya sekarang. Dan saya ingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya kenal Anda, Bapak itu dulu kok kesan saya itu baik ya. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sekarang yang menyanyi-nyanyi dekat beliau itu sama sekali Mas Marji baru bagi saya. Kalau saya bilang ini penumpang dari mana ini? Penumpang liar apa gelap sih? Kalau dulu Mas, kita ini berdebat intelektual yang kita pakai. Bukan bajer-bajer yang hater, loper, benci, cinta berlebihan. Ini kan nggak sehat ini untuk demokrasi kita. Kalau dulu Mas, saya di rumah transisi, kita berdebat soal konsep-konsep kebangsaan kita. Bagaimana biar pertanian maju, bagaimana biar industri maju, bagaimana biar perbankan itu bisa menjadi lembaga keuangan yang berpihak kepada rakyat-rakyat kecil. Itu yang kita diskusikan. Bukan soal-soal remeh-temeh yang ujung-ujungnya, waduh, udah jadi komisaris ya. Ini parameter ini udah rusak semua ini. Oke. Sorry ya Pak Jokowi ya, sorry. Oke, kalau memang ada mengarah ke menciptakan situasi yang tidak menentu di negeri ini, apakah juga ada kaitannya dengan isu pemakzulan? Ya memang kan, ini kan berhubungan erat Mas Marji. Dalam cipta kondisi sebuah situasi, isu, desas-desus, framing, menggeser mindset untuk mengikuti keinginan pada pembuat pola, ini kan kebaca. Begitu nanti semua digiring ke suatu kepentingan, ketidakpercayaan kepada pemerintah kan ujungnya. Ketika tidak percaya kepada pemerintah, yang terjadi apa? Instabilitas, Mas. Nah, makanya ya Pak Prabowo dalam selancar ini harus mengambil tindakan lah. Ini udah terlalu banyak Pak Prabowo ini diam soal-soal yang strategis gini. Ya beliau mungkin juga capek, kabinetnya juga, ini kabinet ini banyak yang nggak work ini. Jadi ini semua nanti Mas, kondisi internal kabinet nggak beres, situasi di masyarakat juga sulit, ini terakumulasi. Belum geopolitik. Belum lagi geopolitik, soal perang Iran, Amerika Israel kan, belum lagi soal tekanan ekonomi segala. Ini kasihan ini sebenarnya ini kalau nggak diambil langkah-langkah yang tepat ini. Oke. Bahaya negara ini. Bang Bud, kalau isu atau kasus pelaporan terhadap Pak JK ini terus bergulir, siapa yang menikmati? Orang yang historis, orang yang nggak cinta kepada Indonesia ini. Orang yang punya kepentingan menghalalkan segala cara untuk memenuhi target-target politik dia. Bahaya ini, Mas. Kalau saya bilang, udahlah Pak Jokowi hentikanlah. Bilangkan sama kawan-kawan itu berhentilah untuk melapor-lapor itu. Dikit-dikit lapor. Apa nggak ada lagi ruang dialog di antara kita ini semua? Kalau ada hal-hal yang nggak beres atau ada hal yang harus dikoreksi, ya silakan mari kita dialog. Soekarno, Syahrir, Hatta itu berdiskusi sampai lempar-lempar meja dan kursi. Tapi nggak mesti saling lapor. Besok-besok nanti saya dilapor lagi nih karena bicara di Madilo, menyerang harkat dan martabat pribadi orang tertentu. Tiap hari kita lapor-lapor polisi. Wah, bahaya kita ini Mas Marji. Nggak sehat itu dah. Oke. Apakah menurut Bang Budi juga ini bentuk serangan balik Solo terhadap orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi dan Gibran? Saya juga begitulah. Bagian dari itu semua. Makanya udah lelah ini Pak Jokowi juga. Udahlah Pak. Mas Marji mungkin ingat ya. Waktu saya di podcast sekian bulan lewat. Kan saya bilang, Mas Marji, kalau saya ada di pertemuan itu, saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, tunjukkan aja jasa Bapak. Selesai perkara. Selesai persoalan. Rakyat Indonesia ini pemaaf kok. Bukan berarti kita ini bodoh ya, enggak. Udahlah, udah dimaafkan, udah selesai. Toh juga dia udah bukan lagi menjabat. Ini kenapa nggak dilakukan? Itu urusan beliau lah. Pribadinya dia yang tahu. Dan itu yang diminta Pak JK juga kepada Pak Dengan Jokowi. kerendahan hati saya yakin Pak JK niatnya baik. Niatnya baik. Saya nggak ada kepentingan personal dengan Pak JK loh. Saya nggak terlalu kenal Pak JK. Yang saya akrab itu ponakan dia, Rewinda Asa itu mungkin saya pernah
ada hubungan. Yang lain nggak ada kepentingan saya. Oke. Sebagai orang yang berada di epicentrum kekuasaan di periode pertama Jokowi JK, Bang Budi melihat sebenarnya bagaimana hubungan Jokowi JK? Ya sebenarnya kan kita anggap ini dua pasangan yang saling melengkapi dan saling memperkuat ya. Karena pengalaman Pak Jokowi kan di Solo dan DKI 2 tahun kan bagi kita belum cukup. Apalagi kalau kita bicara soal kepentingan nasional yang lebih luas, domestik dan mancanegara ya. Pak JK kita yakin waktu itu bisa menutupi ini. Saya berapa kali diskusi pada satu kesempatan dengan Pak JK. Dan waktu itu dia yakinkan juga keluarga Bu Mega dan keluarga Bung Karno untuk Pak Jokowi ini, ya udahlah kita rekomendasi. Pak JK loh. Ingat Mas Marji, kampanye awal-awal itu Pak JK banyak memberikan sumbangan loh. Support logistik. Support logistik. Saya tahu kok. Jadi hal-hal gini kenapa sih kok jadi ribut? Berarti ada aktor yang bermain kepentingan ini dia paksakan. Nah, ini yang kita nggak mau. Dan menurut Bang Budi juga Pak JK bukan sosok yang rasis ya? Kok saya enggak ya? Ada seorang sahabat dia yang saya kenal juga, namanya Sopian Wanandi. Sopian Wanandi, maaf ya Pak Sopian, Chinese, Minang ya. Saya yakin kalau dia bersahabat dengan orang seperti ini, aku nggak yakin beliau ini rasis gitu ya. Waktu om saya meninggal, Pak JK datang. Waktu itu om saya itu Wakasal. Wakasal, dia meninggal masih aktif ini. Bayangkan, seorang JK datang melayat seorang om saya yang Kristen. Wakasal, dia datang, dia salamin saya. Walaupun dia nggak terlalu kenal, tapi dia mungkin ingat. Saya bilang, terima kasih Pak udah datang gini. Budi sama ini apa? Ya panggil paman lah, panggil abang boleh. Oke. Saya kenal. Ini orang baik. Saya nggak ada kesimpulan subjektif saya bahwa Pak JK ini rasis dan mau membenturkan soal-soal agama, apalagi soal nasib bangsa ini ke depan, nggak mau. Kalau ada kasus yang lain, itu silakan urus lain lah. Oke, sebagai sosok yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, dengan dilaporkan kasus dugaan penistaan agama, ini kan bisa mencoreng atau merusak juga citra seorang Yusuf Kalla kan? Artinya dalam konteks ke depan bagaimana kita butuh tokoh-tokoh untuk menjaga dan selalu merajut persatuan kita sebagai bangsa, Bang Budi. Kalau cuma mencoreng itu bisa pribadi Pak JK. Tapi ingat, tercoreng juga tidak. Bahkan Pak JK saya yakin punya pengikut yang banyak. Dengan tokoh perdamaian yang beberapa konflik yang beliau turut campur menyelesaikan, dia pasti punya pengikut. Siapa yang jamin, Mas? Ketika bagi mereka Pak JK itu adalah pahlawan perdamaian dan diganggu, ini kan bisa menimbulkan gerakan-gerakan di luar kendali semua. Ini yang saya jaga, menurut saya loh ya. Ini yang harus diperhatikan. Hati-hati makanya saya bilang, apalagi masuk dari basis agama. Udahlah, bahaya ini. Bahaya sekali. Ambon, Poso, Pak JK Aceh juga masuk toh. Malino juga. Beliau punya reputasi. Kalau dia punya keberpihakan tertentu yang ekstrim kepada suatu kutub, nggak mungkin dia itu berhasil dan beberapa kali dia jadi tokoh kunci perdamaian itu, Mas Marji. Jadi saya masih memandang ini positif. Justru ada apa orang yang mengganggu-ganggu ini? Hanya karena Pak JK menyinggung soal ijazah ditunjukkan. Terlalu risikonya terlalu besar kalau ditarik ke wilayah SARA. Pak JK itu juga punya kekuatan loh. Ini yang bahaya. Jangan sampai ke situ lah kita. Oke, dan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaporan terhadap Pak JK, menurut Bang Budi, bagaimana reputasi mereka dan apakah mereka bisa dinilai mewakili orang-orang yang dianggap tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan Pak JK di UGM? Enggak, saya enggak terlalu merasa mereka mewakili komunitas yang mereka bawa-bawa itu. Mas Marji ingat, Undang-Undang Penistaan Agama, PGI pernah larang loh, pernah nggak setuju. Ingat itu, PGI sendiri punya pendirian, Undang-Undang Penistaan Agama itu jangan seperti itu. Coba lihat kasus Ahok juga, untuk apa? Coba. Jadi ini udah masuk ke wilayah yang menurut saya itu ngeri, Mas. Janganlah, jangan. Mas Marji, saya di keluarga itu beragam kepercayaan. Tapi kita nggak ada masalah tuh.
Tapi ketika ini ditarik ke wilayah publik, sangat riskan sekali. Makanya saya mengatakan bahwa sudahlah, adakan dialog, cabutlah laporan-laporan itulah. Bukan soal siapa kalah menang ini. Ini untuk kebaikan bangsa ini ke depan loh. Keutuhan bangsa ini. Oke. Bagaimana peluang adanya pihak-pihak lain yang akan bermain di air keruh dengan sudah dibukanya permainan atau isu ini? Ya biasa lah Mas. Ini kan isunya kan ini jangka pendek kan pemakzulan. Kontestasi Pilpres 2009 juga udah mulai apa itu namanya? Oper-oper gigi kan? Tancap-tancap gas kan? Biasa kan? Ada aktor yang bermain, ada aktor yang mengalir di air keruh, ada aja Mas. Komprador asing juga banyak kan di sini bermain. Yang seakan-akan dia itu berpihak kepada Indonesia atau kepentingan rakyat, ternyata dia bawa kepentingan asing banyak sekali Mas. Justru itu yang harus kita waspadai. Janganlah sesama kita, sangat tajam pisau itu. Ketika menghadapi musuh dari luar, kita ini nggak bisa bikin apa-apa. Gitu loh. Kalau soal sederhana, jangan dipersulitkan. Soal yang sulit ya disederhanakan. Bagi saya begitu. Apalagi sesimpel Pak JK dengan Jokowi. Tinggal angkat telepon masing-masing punya masa lalu yang sama-sama kok. Ada apa sih? Jangan-jangan kepentingan yang pihak yang memperkeruh tadi yang lebih ini yang harus kita waspadai. Menurut Bang Budi, untuk situasi hari ini, isu kasus Pak JK ini akan dimakan oleh masyarakat, akan cukup mudah diserap oleh publik? Kalau saya menganggap ini rakyat kita sebenarnya juga udah banyak belajar ya. Yang kemakan mungkin sebagian kecil iya. Tapi kalau terus dikipas-kipas, dan era media sosial ini kan juga kan yang tadi 1 jadi 3, tumbuh jadi 5. Jadi kita anggap rakyat yang tadi udah mulai sadar, tapi kondisi ekonomi kita ini membuat kadang-kadang berpikir itu pendek. Jadi isu-isu ini berkelindan dengan isu-isu ekonomi. Ketemu orang gelap mata, melakukan segala hal. Itu yang kita harus jaga. Jadi kalau menurut saya, jangan pula perusuh itu jadi pemenang. Bayangkan, instabilitas pemerintah, apakah menjamin keadaan lebih baik nanti kalau udah ganti ini? Saya bukan pihak Prabowo, itu bukan pihak Gibran, nggak ada ini, soal ini nggak ada. Saya berdiri firm di rel NKRI, Pancasila, dan Indonesia secara utuh. Itu aja, nggak ada yang lain. Tapi kalau model-model begini, jangan-jangan mereka ini jadi benalu sesungguhnya ini. Yang ikut bermain dalam isu-isu ini. Benalu bangsa ini berarti. Yang membuat rusuh-rusuh ini. Harus kita hadapi, Mas. Bang Budi, selain terkait dengan kasus ijazah, Pak JK juga kan beberapa waktu sebelum juga sempat memberikan kritik juga terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya. Terutama terkait dengan BOP dan juga masalah geopolitik lainnya. Bang Budi melihat ada kaitan itu juga? Pasti ada, Mas. Langkah Pak Prabowo masuk BOP, menurut beliau kan ada alasan. Pandangan Pak JK juga ada alasan. Semua ini punya basis pemikiran yang ada kebenarannya juga. Sejarah Indonesia kan selalu berpihak kepada kelompok-kelompok yang kita anggap seperti Palestina, Iran. Tapi ingat Mas, konflik geopolitik itu mestinya itu kita harus hubungkan dengan kepentingan nasional. Yang orang tidak setuju menurut saya soal BOP itu, katanya kan dia mau menjadi juru perdamaian antara Iran, Amerika ini. Tapi di BOP kan nggak masuk itu Iran. Kalaupun beliau membawa kepentingan itu, selang 3 hari dibom itu waktu itu Iran kan. Jadi ini meruntuhkan keyakinan publik Indonesia bahwa Pak Prabowo bisa memainkan isu-isu itu secara bebas aktif. Gitu loh Mas. Oke. Kembali ke kasus pelaporan Pak JK. Negara harus bersikap seperti apa? Karena kan ini isu yang sensitif di luar masalah intervensi hukum. Kasus Pak JK disikapi negara. Kalau saya seorang presiden, atau saya seorang Pak Prabowo, kami panggil ini orang. Nggak semua harus diselesaikan di meja hukum kan. Pak JK, Pak Jokowi, udahlah. Kenapa sekarang Pak Prabowo nggak melakukan hal-hal seperti ini? Dia panggil tokoh-tokoh kemarin, saya setuju itu. Ini 2 kelompok ini, Pak JK, Pak Jokowi, udah panggil aja. Pak, ini kita harus melihat kepentingan lebih besar. Saya maunya Bapak berdamai.
Sampaikan semua kepada anggota-anggota Bapak biar ini semua jangan dipolitiking dan ini nggak ada gunanya. Kita harus melihat kepentingan bangsa yang lebih besar. Kita lagi susah, ekonomi susah, eksternal juga susah. Mari kita bersama-sama untuk membangun ke arah yang lebih baik. Itu bagus. Apa yang paling Bang Budi takutkan atau paling khawatirkan jika isu ini terus bergulir dan tidak diredam? Apa yang paling... Saya dua-duanya orang ini kenal, Mas. Walaupun nggak mendalam. JK saya kenal Pak JK. Mereka juga punya kekuatan. Mereka juga punya basis massa. Pak Jokowi juga iya. Kalau ini berbenturan, coba. Apa yang kita dapat? Isunya ke daerah kemarin di Sumatera Utara udah mulai nih, bergeliat nih. Makanya kalau isu agama, Mas, ini cepat ini. Gitu loh, Mas. Ketika gajah-gajah ini bertarung, yang kasihan rakyat. Itu yang kita nggak mau. Apa Pak Margi mau bantah Pak JK punya kekuatan? Bekas wapres, bekas ketua umum Golkar, pengusaha dari timur. Ya beliau juga di Solo. Bekas presiden, bekas wali kota. Punya buzzer, punya ini. Tapi jangan digunakan untuk yang merusak dong. Itu aja. Konflik mereka, ya jangan ikut merusak bangsa ini yang menanggung. Itu aja kok. Dan sejauh ini kita belum melihat respon langsung dari Pak JK ya terkait kasus pelaporannya ya. Nah, kalau melihat sosok Pak JK, sepertinya Pak JK akan merespon seperti apa nih menurut Bang Budi? Kalau dari sisi kultural, Mas, Pak JK ini orang apa ya? Makassar ya? Bukan. Ini orang juga bukan juga nggak ada nyali. Ada juga nih nyali nih, Bapak satu ini. Jadi kalau diselesaikan secara hukum dan diselesaikan secara kekuatan, wah ini kan ada adu kuat nanti lama-lama. Makanya saya menganggap ini kalau bisa sudahlah berunding dan bermusyawarah mufakat lah. Karena ini gajah bertarung. Rakyat yang kasihan. Sebagai aktivis yang juga pernah berada di era Jokowi dan berada di epicentrum kekuasaan saat itu, Bang Budi bagaimana sih melihat tokoh atau bukan tokoh ya, aktor-aktor yang terlibat dalam isu-isu ini masih bertahan sampai sekarang? Siapa yang memelihara mereka ini, Bang Budi? Masih, Mas. Polanya masih sama. Aktornya itu nggak bergeser jauh-jauh. Masih. Saya kenal juga aktornya beberapa. Tapi saya bukan ikut dalam barisan yang cara-cara yang nggak bagus itu. Apa dalam tanda kutip ideologi mereka sebenarnya? Kekuasaan aja. Mereka mau berkuasa. Kepentingan sebenarnya mereka juga udah kaya-kaya itu. Mungkin mereka masih mau berasa kuasa terus. Jadi kalau ada situasi yang tidak stabil, situasi yang tidak damai, itu memang yang mereka inginkan? Ya kan namanya juga kalau dalam situasi chaos atau situasi revolusioner, kan segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja kepentingan aktor-aktor yang bermain ini ada terganggu. Atau dia ada target. Untuk memenuhi target itu kan ada pola operasi. Dari pola operasi kan ada pola gerakan. Ini semua kan ini. Nah, yang kita sayangkan itu terlalu mahal kosnya buat bangsa ini. Ambisi politik ya boleh aja. Tapi masa mahal sekali taruhannya. Soal-soal kekuasaan yang dipertaruhkan dengan nasib rakyat ini. Itu yang saya nggak mau. Menurut saya ya. Tapi hari ini dengan isu agama, umat masih mudah disulut nggak menurut Bang Budi? Sebagian masih. Itu fakta kan, Mas? Ini cepat menyebar nanti nih. Kalau agama itu kan, makanya isu yang dipilih itu oleh oknum-oknum itu kan isu itu. Karena dia tahu ini masih bisa jadi bahan sumbu-sumbu yang bisa diledakkan. Gitu kan. Ya cuman, ya masa sih kita masih nggak ngambil pengalaman dari kejadian masa lalu. Cukuplah udah. Kalau isu agama ini yang jadi membuat bangsa ini, jangankan berbangsa, Mas. Di keluarga pun nanti malah jadi runtuh ini semua. Di dalam keluarga aja ada perbedaan kok. Gitu. Bagaimana peran tokoh agama dengan isu-isu ini? Nah, di sini sebenarnya Mas Marji, saya selain NU ngurus tambang kan ya mestinya ya NU itu ngurus ya hati dan pikiran umat hari ini apa sih? Apa sih problemnya? Ya toh?
saya maunya organisasi Islam terbesar seperti NU ini jadi katalisator ya. Kalau ada hal-hal yang model begini nih jadi penengah atau jadi jembatan. Atau minimal jadi inilah, eh, apa istilah itu, juru bicara umat sehingga pemimpinnya itu jangan mempertaruhkan hal yang lebih besar hanya karena kepentingan tertentu. NU terutama. Muhammadiyah, kalau di Medan itu yang besar itu Al-Wasliyah ya. Itu. Jadi peran-peran tokoh agama ini, ayolah kita dialog lah sesama bangsa ini. Kan generasi Soekarno-Hatta kan sudah final ini Mas. Soal ideologi ini, udah kita Pancasila, udah. Firm di situ. Ya kalau ada varian-varian ini, ya mari kita dialog. Kan Soekarno mewakili nasionalis ya. Dan ini mewakili kaum-kaum sosialis, kalau ini mewakili tokoh agama. Kan udah final kan. Udahlah, kita sebagai masa udah final Pancasila, sudah. Dari 1 Juni jadi 18 Agustus, sudah final kan. Terus apa lagi? Saya saya melihat hari ini bukan ideologi juga yang mendominasi gerakan ini. Kepentingan kekuasaan aja. Jadi mereka membawa agama mungkin, tapi bagi saya itu enggak ideologi agama juga yang mereka representasikan. Kalau agama mana ada, Mas? Bunuh-bunuhan kiri kanan itu. Enggak ada kan, apa itu? Perang salib ya? Saya enggak ngerti ya perang salib itu seperti dulu apa itu. Kan enggak ada mestinya. Jadi, Mas, bagi saya, kita melihat kepentingan yang lebih besar. Kalau ada hal, ya mari kita dialog. Disitulah mungkin tokoh sentral NU, Muhammadiyah, atau yang lain-lain. Yang tadi saya tekankan ya Mas, PGI itu pernah, setahu saya itu nggak setuju undang-undang penistaan agama itu. Ya, oke. Bang Budi, sebenarnya di era Pak Prabowo kan masyarakat berharap sudah tidak ada lagi tuh relawan-relawan atau kelompok-kelompok yang memang menjadi pengikut setia terhadap sosok atau tokoh tertentu yang seringkali akhirnya menjadi alat untuk mengadu domba masyarakat. Nah, sebagai ex-relawan Jokowi, Bang Budi melihat hari ini keberadaan mereka seperti apa? Saya melihat substansi aja ya Mas. Sebenarnya kan awal relawan ini didirikan kan, ada itu kan untuk memperkuat fungsi partai politik. Itu dulu sebenarnya. Ada fungsi-fungsi partai politik yang masih ada celah-celah kosong, ya kita isi. Dari sisi komunikasi politik, dari sisi rekrutmen politik, dari sisi aksi politik, semua kan ini partai politik yang menjalankan. Tapi ada ruang yang kosong, ya kita isi. Ketika ini selesai, kalau saya bilang perhelatan politik ini, ya sebenarnya ya sudah. Kalaupun ini masih ada ruang untuk mereka terus, ya fungsinya jangan seperti buzzer gitu loh. Ini kan sebenarnya udah fungsinya udah dari relawan, buzzer, menciptakan kondisi pembenci atau pecinta berlebihan. Ini yang nggak sehat. Mestinya relawan itu memperkuat kualitas demokrasi. Itu yang lebih benar. Tapi kita lihat sekarang apa coba? Relawan ini. Teman saya malah ketawa. Oh, kamu apa? Relawan ini. Oh, udah jadi komisaris belum? Seakan-akan relawan itu mengejar posisi sehingga apapun dilakukan untuk mencapai jabatan itu gitu. Kan ini yang nggak sehat, Mas Marji. Bang Budi melihat bagaimana fenomena termol ini? Apakah memang mereka digunakan untuk berhadapan-hadapan dengan elemen masyarakat atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan Solo? Ya, saya melihat itu ya ada indikasi kuat ke sana ya. Kan Pak Jokowi ini kan dulu awalnya kan bukan pemilik partai politik. Saya ambil begitu ya. Jadi dia butuh semacam kekuatan tertentu untuk membela dia. Mungkin ini kepentingan politik. Mungkin juga beliau dalam kondisi sekarang memanfaatkan teman-teman ini untuk kepentingan politik dia. Kelihatan itu memang. Ada permintaan, ya. Itu hukum supply demand kan, Mas? Ada penawaran, ada permintaan, ya ada pembelian, ada penjualan. Dan ini Mas, nampaknya kekuatan Pak Jokowi ini masih ada di mana-mana sehingga relawan-relawan ini melihat
bisa memenuhi target atau kemauan mereka. Jadi ini hukum simbiosis mutualistis saja. Nah, ketika ini tidak melanggar tata nilai, nggak apa-apa. Contoh, ketika ada seseorang dipromosikan dari relawan menjadi posisi tertentu, kalau dia memenuhi syarat, kapasitas dan unsur yang lain, nggak apa-apa. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba gitu loh. Bayangkan, contoh nih, ahli serangga jadi ngurus gizi gitu. Ya, bukan saya menghina, tapi waduh, nyambung nggak sih? Itu contohnya gitu, Mas. Menurut Bang Budi berarti Pak Jokowi atau Solo kekuatannya masih besar baik di dalam maupun di luar kekuasaan. Masih, Mas. Makanya tadi saya katakan, kalau Pak Jokowi ini udah masih punya kekuatan. Masih. Pak JK juga masih. Dua orang ini masih punya power. Kalau ini ribut, kan rakyat yang kasihan. Justru karena saya tahu persis sekali, Pak Jokowi masih punya kekuatan. Masih lah. Oh, Kapolri masih Pak Listio Sigit juga kok. Maaf ya. Masih punya kekuatan. Jadi dengan kondisi seperti itu, Mas, saya mengantarkan lewat podcast ini, udahlah, dialoglah, musyawarah mufakat. Pak Prabowo, situasi hari ini, hati-hati Pak. Bapak harus mengambil langkah yang tepat. Oke. Terakhir Bang Budi, masyarakat, rakyat harus menyikapi seperti apa kasus Pak JK ini? Satu, jangan ikut terseret lah. Yang kedua, kita ini hidup lagi dalam masa menyerempet bahaya, soal ekonomi terutama. Sudahlah, kita fokus ke pekerjaan kita masing-masing. Isu-isu agama ini biasanya mainan-mainan orang yang tidak berpikir panjang. Masa kita ini terpancing dengan isu begini? Sudahlah, jangan mau terpancing. Kita berpikir yang lebih strategis. Udah itu Mas Marji, dari saya itu. Bang Budi, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Budianto Tarigan, seorang aktivis senior, pendiri Projo juga, ex-relawan Jokowi, dan juga ketua alumni GMNI, menyikapi kasus pelaporan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bud, terima kasih.